Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Getih Sukmangkara. Kutukan masa lalu yang bangkit untuk membalas dendam nyawa. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Getih Sukmangkara. Adiwangsa mengundang kehancurannya sendiri, Wijoyo. Ia membuka pintu arwah angkara yang haus kekuasaan. Kami hanya berusaha menyelamatkan apa yang tersisa. Menyelamatkan dengan membantai, dengan membakar rumah kami, dengan membenamkan terah kami dalam tanah kotor. Kalau memang itu yang kau percaya, silakan, tapi ingat Wijoyo, malam ini bukan kami yang akan musnah, tapi dendammulah yang akan kami benamkan. Ki Wijoyo tersenyum tipis penuh ancaman. Dari bawah jubahnya ia mengeluarkan sebuah pusaka kecil, sebuah keris dengan bilah berwarna hitam legam, berkilau di bawah cahaya bulan. Malam ini darah kalian akan membasahi tanah tempat Sukmangkara dibinasakan. Mbah Arya dan Mbah Rajiman saling pandang, tidak ada lagi ruang untuk mundur. Apapun yang terjadi, malam ini harus berakhir. Di atas langit kelam, awan-awan bergulung perlahan seolah menyiapkan panggung bagi pertemuan terakhir. Dan di antara reruntuhan yang membisu, hawa kematian mulai menguar, merayap seperti kabut. Ki Wijoyo menghunus keris hitamnya dari balik jubahnya. Mbah Arya dan Mbah Rajiman tidak menunggu lebih lama. Mereka menerjang serempak. Ki Wijoyo menyambut dengan gerakan cepat, lebih cepat dari dugaannya. Tangan kirinya membentur tangan Mbah Rajiman yang mengayun ke arah dada, sementara kakinya berputar rendah menendang ke arah lutut Mbah Arya. Benturan terjadi, Mbah Arya berbalik cepat, menghindari tendangan itu dan membalas dengan pukulan telapak terbuka menghantam ke arah rahang Ki Wijoyo. Ki Wijoyo melesat ke samping, mengibaskan kerisnya membentuk busur tajam di udara. Udara di antara mereka mendesis, seolah terbelah. Mbah Rajiman mengalihkan serangannya, menekuk lutut dan melompat ke arah Ki Wijoyo dari sisi berlawanan. Tangannya berputar melancarkan ajian Banyu Geni, sebuah serangan dorongan udara panas yang menyerang dari dekat. Ki Wijoyo menangkis dengan lengan kosongnya, tapi seketika tubuhnya terdorong mundur satu langkah. Kau pikir hanya kalian yang menguasai ajian? Ki Wijoyo merapal mantra, membungkus tubuhnya dengan kabut hitam tipis. Mbah Arya mendekat, ia menarik napas dalam, mengerahkan ajian Wiraga Kencana. Tubuhnya bergerak cepat mendekati Ki Wijoyo dari sisi buta, lalu menghantamkan siku ke dada. Ki Wijoyo terhempas ke tumbukan batu bata runtuh. Debu mengepul, menutupi pandangan sesaat, namun sebelum mereka bisa mendesak lebih jauh terdengar suara. Suara lonceng berdering, ritmis mengiris keheningan malam. Mbah Rajiman menoleh cepat, penari topeng Angkoro Sukmo yang sejak tadi hanya menonton kini melangkah mundur, perlahan menari di atas tanah. Gerakannya meliuk aneh, kakinya menghentak-hentak tanah seirama dengan lonceng yang berdenting. Dan di sela-sela gerakan itu mulutnya berkomat kamit, melantunkan mantra dalam bahasa tua yang bahkan aku sendiri tidak sepenuhnya pahami.
Angin berdesir semakin kencang, reruntuhan tua berderak. Udara di sekitar berubah lebih berat dan lebih pekat. Aroma tanah basah bercampur bau anjir darah mulai menyeruak. Barajiman menyipitkan mata, ia tahu tarian itu. Tarian pemanggil arwah. Ia hendak berlari menghentikan sang penari topeng, namun Ki Wijaya bangkit dari balik debu, menghadangnya dengan senyuman sinis. Tidak akan aku biarkan kalian mengusiknya. Mbah Arya maju menyerang Ki Wijaya sekali lagi, berusaha membuka jalan bagi Mbah Rajiman. Namun Ki Wijaya kini bertarung lebih buas, lebih nekat, seolah nyawanya sendiri sudah ia gadaikan pada dendam. Tarian itu terus berlangsung. Semakin lama lonceng di kaki sang penari berbunyi lebih cepat, seolah membangunkan sesuatu dari dalam perut bumi. Tanah bergetar. Dari dalam rumah besar yang sudah lama runtuh, asap hitam mulai mengudara, menggulung berputar lalu membentuk pusaran besar di atas atap-atap reruntuhan itu. Mbah Arya berhenti sejenak, matanya membelalak, begitu pula Mbah Rajiman. Dari dalam pusaran asap itu, perlahan satu sosok mengerikan muncul, langkah berat, tubuh tinggi. Rambutnya menjuntai basah, matanya merah menyala, tubuhnya berbalut baju kerajaan Jawa robek berlumur darah kering. Wajah itu, wajah yang pernah Mbah Arya hadapi puluhan tahun lalu. Adiwangsa, ia kembali bangkit, tidak sebagai manusia, tidak sebagai arwah biasa, tapi sebagai sisa kutukan yang lebih kelam dari kematian itu sendiri. Malam menggantung berat di atas reruntuhan terasuk Mangkara. Mbah Arya dan Mbah Rajiman berdiri kaku. Tubuh mereka serasa beku, yang berdiri di hadapan mereka bukan lagi sekedar arwah penasaran, tapi sesuatu yang jauh lebih buruk. Sosok itu, Adiwangsa, masih mengenakan pakaian kebesaran pemimpin terakhir yang sudah usang. Tidak hanya kehadirannya yang membuat Mbah Arya tertegun, namun juga tubuhnya telah berubah. Bukan lagi seperti manusia, kulitnya hitam legam seperti arang terbakar. Otot-ototnya menonjol kasar, urat-urat membelit di seluruh tubuhnya. Dari mulutnya sepasang taring tajam mencuat keluar. Matanya bukan lagi mata manusia, melainkan dua bara merah yang berkilat di dalam gelap. Tidak mungkin. Sosok itu. Mbah Arya tidak bisa berkata-kata. Ingatan itu masih terlihat jelas. Ki Wijaya dan penari topeng Angkara Sukma segera menghampiri Adiwangsa. Mereka berlutut di hadapannya seolah menyambut kembalinya pemimpin mereka. Maaf, kami baru bisa membangkitkanmu, Romo, ujar penari topeng itu. Adiwangsa tidak menjawab. Ia mengedarkan pandangannya, matanya yang besar dan merah itu bergerak perlahan, sebelum berhenti menatap lurus ke arah Mbah Arya dan Mbah Rajiman. Sejenak keheningan melingkupi mereka, angin pun seolah berhenti berhembus. Siapa mereka? Kenapa aku merasa tidak asing dengannya? Ki Wijaya mengangkat kepalanya lalu menoleh ke arah Mbah Arya dan Mbah Rajiman. Itu mereka, Romo. Arya Sena, Jayandaru dan Rajiman. Mereka ingin menggagalkan rencana kami membangkitkanmu. Raut wajah Adiwangsa seketika berubah. Nama yang sangat membekas di ingatannya, Arya Sena. Adiwangsa menyeringai, tatapannya berubah tajam. Mbah Arya mengepalkan tangannya, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Sementara Adiwangsa menyipitkan mata merahnya mengamati Mbah Arya dalam-dalam. Arya Sena, kenapa kau selalu ikut campur dengan urusan teraku? Suaranya seperti gemuruh dari dalam bumi. Mbah Arya mengangkat dagunya, menatap Adiwangsa tanpa gentar. Selama aku masih bisa bernapas,
Aku akan selalu menjadi kutukan penghancur bagi terahmu Adiwangsa. Kau masih seperti dulu, berlagak seolah pahlawan yang mampu menghadapi bencana apapun. Itulah yang aku benci darimu. Senyum lebar menyeringai di wajah Adiwangsa, taringnya bersinar di bawah sinar rembulan yang muram. Terserah kau ingin menganggap diriku apa, tapi kenapa kau terlihat seperti setan terkutuk seperti itu? Kemana wujud manusiamu? Kau benar. Aku bukan Adiwangsa yang dulu. Aku adalah warisan dari kematian dan kutukan yang kalian wariskan pada darahku. Barajiman maju satu langkah, suaranya keras menggema di antara reruntuhan. Kau sebenarnya tidak lagi ada di dunia ini. Apa yang membuatmu bangkit lagi, Adiwangsa? Adiwangsa tertawa, tawa berat, serak seolah batu bergesekan dengan batu. Karena aku tidak mati sepenuhnya, Rajiman. Apa maksudmu? Sebelum aku kalah dari tangan kalian, aku sudah membuat rencana. Ia menoleh sebentar ke arah Ki Wijoyo lalu kembali menatap Maharya. Aku memiliki seorang anak yang mewarisi darah Sukmangkara. Anak yang aku titipkan kepada Wijoyo sebelum pertempuran akhir. Maharya membelalak, ia mulai memahami semuanya. Rantai dendam ini telah disusun jauh sebelum pertempuran mereka berakhir. Adiwangsa mengangkat tangannya yang besar mencengkram udara seolah mencengkram masa lalu itu sendiri. Anakku ditanam seperti benih, menyerap kutukan, membangun kekuatan dalam diam. Butuh waktu puluhan tahun, tapi akhirnya aku bangkit kembali. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai malaikat maut. Untuk menghabisi kalian semua yang sudah mengambil apa yang kumiliki. Suasana seolah menegang hingga ke pori-pori tanah. Kabut tipis mulai menghiasi sekitar. Reruntuhan berderak pelan seperti menahan napas bersama para saksi malam itu. Mbah Rajiman melangkah lebih dekat, suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang selama ini dipendam. Adiwangsa, kau berseru tentang balas dendam, tentang kehancuran Sukmangkara. Tapi apa kau pernah memikirkan berapa banyak keluarga yang kau habisi tanpa ampun? Ia mengepalkan tangannya, suaranya pecah di udara. Adiwangsa menyeringai, tidak ada rasa bersalah sedikit pun dari tatapannya. Keluargaku, keluarga Paijo dan para penduduk desa, mereka semua menjadi korban atas kebiadabanmu, Adiwangsa. Mereka adalah anak-anak kecil, perempuan, orang tua yang tidak bersalah. Kau membantai mereka hanya untuk memperkuat ilmumu yang busuk. Gambaran kepedihan di masa lalu, tangis kehilangan, teriakan rasa sakit,
dan orang-orang yang menjadi korban seketika terbayang kembali. Tubuh Mbah Rajiman bergetar, matanya berkaca-kaca. Adiwangsa mendengus pelan seperti singa yang bosan pada raungan domba. Itu adalah harga bagi keabadian. Kalau saja mereka mau menuruti apa yang kuinginkan, mungkin nasib mereka tidak akan seperti itu. Mbah Arya melihat emosi yang tak terbendung dari Mbah Rajiman, mengepalkan tangannya erat. Keabadian yang dibangun di atas darah orang tak bersalah bukan kejayaan. Itu hanyalah kehinaan. Omong kosong. Sejak zaman nenek moyang di tanah ini, kemenangan selalu menjadi milik mereka yang kuat. Yang lemah sudah seharusnya musnah. Ki Wijaya ikut tertawa kecil di belakangnya, menambahkan luka pada luka yang sudah lama menganga. Mbah Rajiman menoleh ke arah Mbah Arya, matanya penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan sejarah itu terulang lagi. Kita akhiri malam ini, Rajiman. Dan di tengah reruntuhan itu, dengan kabut yang menebal, dengan lonceng kecil yang masih berdentik jauh di antara gemuruh angin, tawa Adiwangsa menggelegar, menggema di antara reruntuhan tua dan kabut malam. Tak ada penyesalan di matanya, tidak ada rasa bersalah yang mengendap di wajah hitam legamnya. Hanya kebanggaan dan dendam yang mengalir deras dalam darah iblisnya. Mbah Rajiman mengepalkan tinjunya kuat-kuat, wajahnya memerah menahan gejolak. Namun sebelum ia sempat bergerak, tatapannya bertaut pada sosok di sampingnya. Mbah Arya berdiri tegak, tangannya yang mulai bergetar mengeluarkan asap putih tipis. Hawa panas menguar perlahan dari kulitnya. Matanya tak berkedip menatap lurus ke arah sosok setinggi 2 meter yang berdiri gagah di hadapan mereka. Apa kau tidak merasa menyesal telah menghabisi keluarga Rajiman, Adiwangsa? Adiwangsa menyipitkan mata ke arahnya. Sebuah senyuman mereka seolah menginginkan amarah Mbah Arya semakin membuncah. Adiwangsa menggeleng sembari tertawa mengejek. Dalam satu tarikan napas tanpa aba-aba, Mbah Arya melesat ke depan, meluncurkan pukulan telak dengan ajian Braja Musti. Tinju itu menghantam wajah Adiwangsa. Tubuh Adiwangsa terseret ke belakang beberapa langkah, batu-batu di bawah kakinya hancur oleh berat tubuhnya. Namun ia tidak tumbang, sebaliknya Adiwangsa hanya mengusap sudut bibirnya dengan punggung tangan, senyum miring terbentuk mengerikan. Bagus, Arya Sena Jayandaru. Kau tidak mengecewakan. Adiwangsa membalas. Ia melangkah maju dengan kekuatan yang membuat tanah bergetar, mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Seketika ia menghantamkan pukulan ke arah Mbah Arya. Mbah Arya berusaha menghindar, namun tak sempat. Ia menyilangkan kedua lengannya untuk menahan serangan. Tubuhnya terpental seperti boneka kain, berguling-guling di tanah yang keras. Arya! Mbah Rajiman hendak bergerak membantu, namun 2 sosok lain sudah menunggu. Penari topeng Angkoro Sukmo dan Ki Wijaya menerjang bersamaan. Urusanmu dengan kami, Rajiman. Ki Wijaya menyerang dengan keris hitamnya, menusuk ke arah jantung Mbah Rajiman. Gerakannya cepat dan liar, dipenuhi dendam. Mbah Rajiman berkelit, membanting tubuh ke samping, menghindari tusukan itu. Namun penari topeng dari arah lain menghantamkan tendangan lurus ke perutnya. Mbah Rajiman terhuyung, napasnya tercekat. Ia berusaha mengimbangi, mengalihkan serangan keris dengan gerakan melingkar tangannya. Menangkis sambil mundur, 1 serangan berhasil ia gagalkan.
Namun serangan berikutnya langsung menyusul. Tinju, tendangan, sabetan keris. Mbah Rajiman bertahan keras, tapi tubuh tuanya mulai menerima hantaman demi hantaman. Sementara itu, Mbah Arya perlahan bangkit dari tanah yang menepuk-nepuk debu yang menempel di pakaian lusuhnya. Keringat dingin menetes dari dahinya. Kekuatanmu jauh lebih besar dibandingkan dulu. Tentu saja. Inilah yang aku dapatkan dari apa yang kulakukan di masa lalu. Apa yang kau lakukan, Adiwangsa? Bagaimana bisa kau berubah menjadi seperti ini? Adiwangsa melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah berderak. Sebelum kau mengalahkanku, aku sudah membuat perjanjian. Aku mengorbankan separuh jiwaku, mengikatkan diriku dengan sengkolo murko, roh kehancuran dari lapisan tergelap jagat lembut. Itu harga yang harus kubayar demi bangkit kembali, demi keabadian yang kudapat ini. Keabadian itu bukan keabadian, Adiwangsa. Itu kutukan. Kau bukan lagi manusia. Kau hanyalah wadah bagi kegelapan. Mbah Arya mengelak ke samping saat Adiwangsa mengayunkan tinju besarnya ke arah kepala. Udara di sekitarnya berdesir kencang mencabik-cabik kabut yang melayang. Manusia, setan, apa bedanya? Manusia lebih licik, lebih tamak. Mereka membunuh sesamanya demi kekuasaan tanpa perlu dirasuki iblis. Adiwangsa melancarkan pukulan lain, menghantam tanah saat Mbah Arya melompat menghindar. Tanah pecah, batu-batu berterbangan. Mbah Arya berdiri tegak, napasnya berat namun tatapannya tetap tajam. Kau salah besar, Adiwangsa. Manusia memang punya sifat buruk, tapi juga punya cahaya dalam dirinya. Setan hanya bisa merusak, manusia bisa memilih. Adiwangsa menyeringai, tubuhnya bergidik seperti binatang buas yang menerkam. Pilihan. Pilihan itu ilusi. Kau lihat sendiri, Arya. Betapa mudahnya manusia mengkhianati. Ki Wijaya sesepuh Rogo Wetan menggadaikan seluruh darah keturunannya hanya untuk dendam. Ia menunjuk ke arah Ki Wijaya yang masih bertarung sengit dengan Mbah Rajiman. Mbah Arya tidak menanggapi ejekan itu. Ia melangkah maju perlahan, seperti samudra yang tenang namun dalam. Ya, manusia memang bisa jatuh, tapi mereka juga bisa bangkit. Setan tidak pernah bisa. Kau tidak pernah bisa. Adiwangsa menghilang sejenak dari pandangan, muncul di sisi kanan Mbah Arya dengan kecepatan luar biasa. Tinju berbalut energi gelap menghantam ke arah pelipis, namun kali ini Mbah Arya mengangkat lengannya membentuk pertahanan yang diperkuat energi batin.
Benturan besar membuat tanah di sekeliling mereka bergetar hebat. Bahar terdorong mundur beberapa langkah, tapi tetap berdiri. Ia menatap Adiwangsa dalam-dalam. Apa kau pikir dengan berubah menjadi iblis, kau akan menyelesaikan luka hatimu? Adiwangsa meringis memperlihatkan giginya yang tajam. Aku tidak ingin menyembuhkan luka, Arya. Aku ingin membuat dunia merasakannya, sama seperti yang kurasakan saat keinginanku dihancurkan. Adiwangsa kembali melancarkan serangan brutal, sebuah hantaman ke bawah yang membuat tanah terbelah. Bahar berguling menghindar, lalu membalas dengan ajian Bayu Seta, menghantam dada Adiwangsa dengan pukulan berlapis 3 lapis energi. Adiwangsa terdorong, namun tubuh besarnya cepat pulih. Bahar kembali berkata, suaranya lantang di tengah angin malam. Dendamu bukan lagi tentang terasuk Mangkara. Kau hanya haus kekuasaan. Kau membunuh anak-anak, perempuan, orang-orang tak bersalah. Itu bukan membela kehormatan terahmu, Adiwangsa. Itu pelampiasan setan yang bersemayam di tubuhmu. Adiwangsa meraung marah, suaranya menggelegar menembus kabut. Setan. Bukankah manusia sendiri yang mengundang setan untuk masuk ke dunia ini? Aku hanya menunjukkan pada dunia wajah aslinya. Bahar menarik napas dalam, tubuhnya mulai lelah tapi jiwanya tetap berkobar. Tanah di bawah mereka bergemuruh, angin memutar lebih kencang. Batuan berterbangan, keduanya berdiri berhadapan. Dua sosok dari masa lalu, dua jalan hidup yang bertolak belakang. Aku akan mengakhirimu di sini dan menghancurkan desa yang hingga saat ini kau lindungi itu. Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Dalam sekejap, mereka berdua kembali melesat, saling menghantam, saling bertarung. Bukan hanya dengan otot, tapi juga dengan keyakinan yang sudah dipupuk selama puluhan tahun. Di dunia tidak ada yang abadi, Adiwangsa. Segala yang lahir pasti akan musnah. Tak peduli seberapa kuat kau membangun dirimu, waktu tetap akan melumatmu. Adiwangsa mendekat lagi, mendesis seperti binatang buas. Itu omongan manusia lemah yang takut pada kematian. Kematian bukanlah kelemahan. Kematian adalah keseimbangan. Kehidupan hanya berarti karena ada kematian. Sejenak keheningan menggantung di antara mereka. Kabut bergulung, udara semakin berat. Adiwangsa menundukkan kepalanya sedikit lalu tertawa pelan. Kalau begitu, Aryasena, mari aku tunjukkan seperti apa rasanya hidup tanpa air. Mbah Arya merendahkan kuda-kudanya, napasnya diatur pelan. Langit malam di atas reruntuhan terasuk Mangkara terasa lebih gelap dari biasanya. Awan pekat menggantung berat seolah bumi bersiap menelan dendam masa lalu yang belum tuntas. Mbah Arya berdiri tegak. Tangan tuanya menggenggam kuat udara di depan dada. Mantra dirapal pelan, napasnya bergetar bersama energi yang mulai berpusar di telapak tangannya. Bismillah. Dari jari-jarinya asap putih kembali membumbung menyelimuti kedua telapak tangan yang kini memancarkan asap kemerahan. Panas bergetar seperti menyimpan petir yang dikurung.
Di seberangnya, Adiwangsa mengangkat kedua tangannya. Suara geram terdengar lirih dari tenggorokannya. Telapak tinjunya yang besar dilapisi aura hitam berkilat. Tulang-tulang di tangannya nampak meregang. Kulitnya berdenyut seperti nyawa kedua sedang hidup di bawah kulitnya. Ayo Arya, tunjukkan seberapa besar harga yang harus kubayar ini. Keduanya melesat. Tumbukan pertama menghentak udara. Tanah bergetar hebat. Asap membumbung. Tubuh mereka beradu dalam tinjuan yang tiada henti. Tinju lawan tinju, kaki beradu dengan lengan. Setiap benturan melahirkan letupan kecil seperti kilat yang pecah di tanah. Serangan demi serangan saling mengoyak, tidak ada yang mundur. Namun, sebuah jeritan menembus pusaran pertempuran. Baharia tersentak, pandangannya beralih, tubuhnya berputar spontan ke arah suara itu. Rajiman. Di sisi reruntuhan, Barajiman tampak berlutut. Tangannya memegangi lengan kirinya yang tertancap keris hitam milik Ki Wijoyo. Darah menetes deras dari sela-sela jari tuanya. Wajahnya pucat namun tetap menahan teriakan. Bibirnya hanya menggertak diam. Adiwangsa tak menyia-nyiakan celah itu. Tubuhnya melesat maju. Tinju berbalut aura hitam itu meluncur seperti petir ke dada Baharia. Tubuh Baharia terangkat dari tanah, terpelanting ke belakang sejauh beberapa meter, membentur batang pohon tua dan jatuh terguling di tanah. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Adiwangsa tertawa keras, menyeringai seperti iblis yang puas melihat mangsanya lemah. Itulah kelemahan manusia. Lemah karena terlalu peduli. Seharusnya kau tidak memalingkan wajah saat sedang bertarung. Baharia berusaha bangkit, matanya menatap Barajiman yang kini makin kewalahan menghadapi dua lawan bersamaan. Ki Wijoyo sudah mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. Penari topeng Angkoro Sukmo mengepung dari sisi kanan. Jika itu dibiarkan, Rajiman akan mati. Aku tidak bisa membiarkan Rajiman kehilangan nyawanya. Baharia berdiri menahan rasa sakit di tubuhnya. Dengan napas teratur, Baharia menangkupkan kedua telapak tangannya. Sebuah tasbih melilit di pergelangan kirinya. Ikut tertarik ke dalam doa. Aku tidak ingin menggunakan ini, tapi jika ini satu-satunya jalan, maka terimalah dampaknya padaku sendiri. Angin mulai berdesir dari empat penjuru. Dedaunan menari liar. Kabut menipis berganti kilatan-kilatan halus dari udara. Tanah bergetar lirih. Empat arah penjuru, timur, barat, utara, selatan, memusat dalam satu titik, pancar. Tubuh Baharia mulai menyerap kekuatan dari keempat arah alam. Adiwangsa menyipitkan mata yang mengenali itu. 4 kali bau pancer. Bukan dengan ketakutan, tapi gairah pertarungannya memuncak. Baharia membuka mata, tatapannya tampak berbeda, lebih tenang namun penuh tekad. Ia melesat dengan ajian wiraga kencana. Ia seperti kilat putih yang meluncur meninggalkan jejak angin. Adiwangsa mengangkat tangannya untuk menangkis namun terlambat. 3 pukulan beruntun menghantam dada, rahang dan perut Adiwangsa. Tubuhnya terdorong mundur menghantam reruntuhan, menimbulkan suara retakan batu. Tak menunggu lama, Baharia melesat ke sisi lain. Ki Wijoyo yang siap menghabisi Barajiman tidak sempat mengayunkan kerisnya. Sebuah tendangan keras menghantam perutnya, membuat tubuhnya terangkat dan terpental menabrak tiang kayu lapuk. Penari topeng mencoba menyerang dari sisi lain, tapi Baharia sudah bersiap. Ia menangkis pukulan itu dengan telapak kiri, lalu menghantamkan siku ke dagu si penari, membuat tubuhnya terhempas mundur. Dalam sekejap Baharia berada di samping Barajiman. Rajiman, kau tidak apa-apa.
Mbah Rajiman mengangguk pelan, wajahnya tetap tegar meski tubuhnya melemah. Kau menggunakan papat Kalimo lagi, Arya. Apa kau tidak ingat konsekuensinya? Itu bukan menjadi masalah bagiku selama aku masih berdiri. Itu tandanya aku baik-baik saja. Mbah Rajiman tertegun, kata-kata yang disampaikan Mbah Arya tidak sepadan dengan kenyataannya. Terima kasih, Arya. Maaf kalau aku hanya menjadi beban dirimu. Mbah Arya hanya tersenyum tipis. Sudah seharusnya seorang sahabat membantu sahabatnya yang sedang kesusahan. Ia membantu Mbah Rajiman sedikit menjauh untuk memulihkan keadaannya, sementara dirinya akan menghadapi mereka bertiga. Namun Mbah Rajiman tidak bisa membiarkannya. Ia ingin berdiri, namun tubuhnya terasa lemas akibat darah yang terus keluar dari lukanya. Mbah Arya segera mengeluarkan sapu tangan lalu mengikat luka itu. Tetaplah di sini. Jika banyak bergerak, pendarahan di lukamu akan semakin parah. Tapi tidak perlu khawatir. Setelah urusannya selesai, kamu cukup bayar dengan sekop pecel wae. Aku isuyo ramangan pecel khas Rogo Wetan. Ada tawa kecil getir namun hangat. Mbah Arya sengaja mencairkan ketegangan, tapi matanya tetap tajam menatap ke depan. Menatap tiga sosok dari masa lalu yang kini berdiri sebagai musuhnya. Ki Wijaya dengan keris hitam bergetar di tangan, penari topeng Angkoro Sukmo dengan tubuh ringan dan aura kelam dari ajian Panjak Sukmo, dan Adiwangsa, sosok besar yang sudah bukan lagi manusia. Adiwangsa menyeringai. Lihat Arya kau sendiri. Temanmu tak sanggup berdiri, orang lemas selalu menyusahkan. Sama seperti yang pernah kau lindungi. Lemah bukan berarti karena tidak bisa melawan, tapi karena ia tahu batas. Beda dengan kalian yang bahkan tidak tahu kapan harus berhenti. Tidak ada aba-aba, Ki Wijaya dan penari topeng langsung bergerak serempak. Keris yang sudah dibacakan mantra membelah udara. Ki Wijaya menyerang dari depan, menikam ke arah leher. Penari topeng melayang rendah dari samping kanan, siap menghantam rusuk Mbah Arya dengan tendangan yang diperkuat energi batin. Namun Mbah Arya sudah bergerak. Dengan kecepatan ajian Wiraga Kencana, ia berputar, menangkis sabetan keris dengan siku kirinya, lalu membalik dan menendang lutut penari topeng. Serangan mereka gagal. Mbah Arya melompat ke belakang, baru saja hendak menghela napas. Namun Adiwangsa sudah di depannya. Tinju besar meluncur cepat. Mbah Arya menangkis, kakinya menyeret tanah sejauh 2 depa. Tapi ia tidak jatuh. Ilmu papat Kalimo Pancer masih menahannya di garis kekuatan yang sempurna. Kau cukup hebat dengan usiamu yang sekarang, Arya. Tapi itu tidak akan cukup untuk menumbangkan kami bertiga. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Mbah Arya. Kau terlalu meremehkan orang tua ini, Adiwangsa. Ia menangkupkan telapak tangan, merapal mantra Braja Musti sekali lagi. Tapi kali ini energi yang terkumpul lebih pekat, lebih berat. Asap putih dari tangannya mengepul seperti kabut mendidih. Kulitnya berubah kemerahan, seolah darahnya ikut terbakar oleh energi yang terlalu besar. Bukannya gentar, Adiwangsa justru tertawa puas. Keluarkan semuanya, Arya. Aku ingin melihat batas terakhirmu. Ia juga merapatkan kedua tangan, sebuah mantra ia ucapkan, menebar hawa gelap yang terasa menyesakkan dada. Dalam satu hentakan kaki, mereka berdua melesat. Tinju Braja Musti dan tinju iblis Adiwangsa bertabrakan di tengah reruntuhan. Angin menderu, debu membumbung menutupi pandangan. Batu-batu berterbangan, daun-daun tua terangkat dan terbakar di udara. Arya,
Mbah Rajiman melindungi wajahnya dari terjangan angin. Ketika debu mulai menipis, pandangannya jatuh pada dua sosok di tengah medan. Mbah Arya masih berdiri, napasnya terengah tapi tidak ada luka terbuka di tubuhnya. Adiwangsa menunduk, cairan hitam mengalir dari tangan kanannya. Tinjunya hancur, ujung-ujung jari melepuh seperti meleleh dibakar api dari dalam. Hebat, usia renta tapi tinjumu tetap seperti petir. Adiwangsa tidak menyangka kalau tinjunya dikalahkan dengan tinju Mbah Arya, namun tidak ada rasa takut sedikit pun. Justru merasa sangat puas. Tapi aku tahu kalau ini tidak akan bertahan lama. Ejeknya pada Mbah Arya yang sedang mengatur napasnya. Tangannya tampak gemetar akibat bentrokan tadi. Adiwangsa mengangkat tangannya yang cedera, mantra ia rapalkan. Asap hitam menyelimuti luka itu. Dan dalam waktu singkat, tangan yang hancur itu kembali utuh seperti semula. Mbah Arya tertegun, serangan penuh ajian Braja Musti tidak memberi dampak apapun. Aku harus menyerang lagi dengan kemampuan yang lebih besar. Dari belakang, suara lirih Mbah Rajiman terdengar. Arya, cukup, jangan paksakan tubuhmu. Mbah Arya hanya tersenyum. Ia menoleh sebentar, mengangkat telapak tangan kanannya, menenangkan sahabatnya. Sudah aku bilang jangan terlalu mengkhawatirkan diriku. Hanya tinggal beberapa serangan lagi kita akan pulang bersama. Kata-kata itu sederhana, tapi sorot matanya membuat Mbah Rajiman terdiam. Bukan karena tenang, tapi karena tahu apa yang sedang ia lihat adalah pengorbanan yang pelan-pelan terbayar lunas. Kalau memang ini batasnya, aku akan menebusnya. Ki Wijoyo dan penari topeng kembali bergerak, dua arah, dua serangan mematikan. Mbah Arya menghindar ke kiri, menangkis sabetan keris tapi lengannya mulai berat. Pukulan dari penari topeng mengenai bahunya, ia terhuyung dengan napas memburu. Dunia terasa sedikit berputar. Adiwangsa melihat celah itu. Tendangan dari kakinya menghantam perut Mbah Arya. Tubuh sang sesepuh itu terlempar ke belakang. Dengkulnya menghantam tanah, tubuhnya bergetar, bahunya turun, kepala tertunduk. Napasnya mulai tersendat. Ki Wijoyo berdiri dengan keris hitam yang bergetar ringan di genggamannya. Sorot matanya dingin dan tajam, bibirnya melengkung senyuman sinis. Sudah cukup, Arya. Terimalah kematianmu dengan tenang, tidak usah sok gagah. Tubuh tua kalian tidak akan menang melawan kami bertiga. Ini bukan perlawanan, ini hanya penundaan kematian. Mbah Arya tak menjawab. Ia berdiri perlahan, bahunya goyah. Dengkulnya masih bergetar, tapi tangannya ia rapatkan di dada. Selama napas masih tersisa, aku tak akan menyerah. Aku tidak pernah hidup untuk tunduk kecuali pada Sang Pencipta. Ia menarik napas panjang, berusaha memusatkan tenaga batinnya. Mantra dalam hatinya mulai berdetak. Tapi tubuhnya sudah melampaui batas. Ilmu papat kalimau panter yang ia gunakan terlalu lama, terlalu dalam, terlalu berlebihan. Dadanya bergetar, kepalanya menunduk dan Mbah Arya terbatuk. Darah merah tua menetes dari ujung bibirnya jatuh ke tanah, membentuk noda yang tidak bisa dilenyapkan oleh waktu. Arya! Teriak Mbah Rajiman, suaranya parau, panik mengguncang udara. Mbah Arya tidak membalas, ia masih terbatuk dan terus mengeluarkan darah dari mulutnya. Mbah Rajiman ingin menghampiri, namun tubuhnya benar-benar mati rasa. Kakinya tidak mampu menopang badannya. Menyedihkan sekali persahabatan di ujung ajal. Mbah Rajiman berusaha beringsut untuk mendekati Mbah Arya, tapi semua itu tidak membuat musuh berhenti. Sangat mengecewakan. Aku pikir aku akan menghadapi Arya yang dulu bertarung denganku.
Tapi ternyata hanya orang tua lemah yang hampir menuju ajalnya. Habisi dia. Tidak, Adiwangsa, jangan. Adiwangsa tidak memperdulikan ucapan Baharajiman. Belas kasihnya sudah direnggut oleh kegelapan. Ia hanya menyeringai dengan mata iblisnya yang bersinar merah. Lalu mengangkat telapak tangannya, asap hitam tebal menggumpal membentuk bola pekat yang berdenyut seperti jantung dari dunia kelam. Ki Wijaya mulai merapal mantra, keris di tangannya mulai mengepul, menghitam. Penari topeng merendahkan kuda-kudanya. Energi Panjak Sukmo menyelubungi kedua kakinya. Keris Ki Wijaya melesat dengan cepat. Penari topeng melompat, melancarkan tendangan Panjak Sukmo. Sementara Adiwangsa melempar gumpalan asap hitam besar. 3 serangan, 1 tujuan: membinasakan. Arya, menghindar! Mustahil tubuh tua itu tidak lagi bisa menghindar. Arya menatap lurus ke arah serangan yang mengarah ke arahnya hingga tiba-tiba sebuah tombak melesat dari arah tak terduga diselimuti cahaya putih samar, menabrak keris Ki Wijaya, meledakkannya sebelum sempat mencapai target. Serangan Adiwangsa yang berupa bola asap dihantam dari arah samping. Tinju lain dibalut energi kelam yang berbeda dari milik Adiwangsa menghancurkan bola itu menjadi serpihan kabut yang menguap di udara. Sementara penari topeng yang sudah melayang di udara tak sempat mendarat sesuai niatnya. Sebuah pukulan dari samping menghantam tubuhnya, membuatnya terpelanting jauh, menghantam dinding reruntuhan yang jatuh terguling. Debu dan angin membumbung, 3 serangan maut disapu dalam satu kedipan. Arya mengangkat wajahnya, tubuhnya gemetar, pandangannya kabur oleh peluh dan darah. Namun di balik kabut 2 sosok perlahan muncul. 2 siluet berdiri menantang angin malam di hadapan Arya. Kalian, kenapa Dara Jayandaru selalu melakukan hal-hal nekat? Dasar bocah tua. Arya masih terpaku saat mendengar suara itu. Suara yang tidak asing didengarnya. Suara sosok yang pernah bertarung dengannya dulu. Sepertinya memang sudah jadi takdir Dara, Nyi. Arya tersenyum, tidak salah lagi itu adalah Nyai Intan berdiri dengan tatapan setajam bulan sabit. Di sebelahnya Mahendra dengan napas teratur dan aura dingin di sekelilingnya berdiri kokoh. Ya, tapi Dara Jayandaru yang dulu tidak nekat seperti kalian. Mahendra melangkah cepat, ia menghampiri Mbah Arya dan segera meraih tubuh tua itu, menahan pundaknya agar tidak jatuh. Mbah, Simba gak apa-apa. Nyi Intan mendekati Mbah Arya yang masih terpaku melihat sosoknya. Kenapa kau terlihat begitu lemah, bocah tua? Tidak seperti saat bertarung denganku. Sena, kenapa Nenek Etan ini bisa berada di sini? Nyi Intan seketika menarik kerah baju Mbah Arya, tidak peduli meski masih terluka. Bocah tua, apa maksudmu ngomong aku Nenek Etan? Harap mati kowe. Mahendra cepat-cepat menenangkan, menyuruh Nyi Intan untuk melepaskannya. Nyai, lepasin Nyai, nanti lukanya malah tambah parah. Nyi Intan melepaskan cengkeramannya, lalu membalik tubuhnya dengan kesal. Salah dia sendiri berlaga so hebat bertarung seorang diri. Ada rasa peduli dari balik kata-katanya itu. 2 mata merah milik Adiwangsa menatap penuh amarah dan keterkejutan. Asap hitam masih mengepul dari telapak tangannya yang tadi bersiap membunuh, kini perlahan memudar. Penari topeng Angkara Sukmo berdiri tegak, namun pandangannya menyipit tak percaya. Di sebelahnya Ki Wijaya menggertakkan gigi, tangan kirinya menggenggam erat keris yang baru saja terpental. Siapa mereka? Pemuda itu adalah cucu dari Arya Sena. Tapi nenek itu aku tidak tahu siapa dia. Langkah berat menyentak tanah, Nyi Intan maju ke depan, tongkat kayunya menghantam permukaan bumi kering, meninggalkan suara yang menggema seperti genderang perang. Ia menunjuk tepat ke arah Adiwangsa.
Kalian bertiga para pengecut beraninya main keroyokan. Jika 1 lawan 1, aku yakin kalian pasti akan kalah dengan bocah tua itu. Apa urusanmu, wanita tua? Apa kau ingin mempercepat ajalmu dengan mengganggu pertarungan kami? Nek kowe kabeh wis ngerasa hebat, maju atau pancali dasmu siji-siji. Suaranya Inten terdengar datar namun tajam seperti ujung keris leluhur. Ada amarah tetapi tertahan dalam genggaman tenang. Penari topeng mendesis menoleh pada Ki Wijoyo. Nenek tua ini siapa? Apa dia warga desa Rogowetannya nyasar? Ki Wijoyo menggeleng selama ia tinggal di desa Rogowetan. Dirinya tidak pernah melihat Nyai Inten sebelumnya. Entah, tapi tidak terlihat seperti ancaman. Tidak, justru dia yang paling berbahaya di antara mereka. Ki Wijoyo dan penari topeng itu tersentak saat mendengar perkataan pemimpinnya itu. Mereka kembali menatap Nyai Inten yang kini menyeringai dengan tatapan tajam. Sementara itu Mahendra membawa tubuh Mbah Arya yang nyaris tak sanggup berdiri. Di sisi lain, Mbah Rajiman juga dipapah, peluh dan darah masih mengalir di lengannya. Mereka duduk bersandar pada batang pohon besar jauh dari titik pertempuran. Mbah, Mustika Sinorawedi sudah kembali ke dasar sendang. Aku berhasil. Aku tahu kau pasti bisa melakukannya. Mahendra mengangguk. Mbah Arya menoleh ke arah Nyi Inten yang berdiri di hadapan Adiwangsa. Kenapa nenek itu bisa berada di sini, Sena? Mahendra membalik badan menatap Nyi Inten sejenak lalu berkata, "Sosok Nyai Sinorowengi. Dia adalah Nyi Inten." Arya membelalak, tangannya melemas, matanya membulat tak percaya. Apa aku tidak salah dengar? Tidak, Mbah, nanti akan aku ceritakan semuanya. Dari kejauhan dua sosok berlari tergopoh-gopoh, napasnya tersengal, keringat bercucuran. Dra, tolong, aku dikejar demit rengginan. Mahendra menyipitkan mata melihat sosok yang mengejar Reza. Nampak sosok genderuwo yang berteriak meminta rengginang jatahnya dikembalikan. Gemblong, balikin ora. Selalu saja ramai. Setibanya di tempat Mahendra, Reza menyodorkan kresek hitam yang ia bawa pada Mahendra. Iki air jahe, rengginang sama obat merah. Kuncoro dari belakang menangkap Reza. Namun seketika candaan mereka berhenti saat melihat sosok yang mereka hormati terluka cukup parah. Mbah Arya kenapa? Gak apa-apa, cuma kehabisan tenaga. Reza memperhatikan sekujur tubuhnya yang penuh luka, bahkan nafasnya tidak normal. Baru kali ini Reza melihat Mbah Arya terluka seperti ini. Ada rasa tidak terima yang timbul dalam benaknya. Ya sudah, kalian jaga Mbah Arya dan Mbah Rajiman di sini. Aku akan mengurus mereka bersama Nyi Inten. Mahendra berdiri berbalik ke arah Nyi Inten. Reza seketika menoleh ke arah Kuncoro. Seolah saling memahami, mereka berdua seketika ikut berdiri. Kalian mau apa? Kami mau membalas apa yang mereka lakukan pada guru kami. Jangan bodoh, Adiwangsa dan penari topeng itu bukan tandingan kalian. Bukan demit dan penari topeng itu, Mbah, tapi dia. Reza menunjuk ke arah Ki Wijoyo. Reza memperhatikan dengan seksama. Dari ketiga musuh yang berdiri gagah di hadapan mereka, Adiwangsa, penari topeng, dan Ki Wijoyo, pilihannya jelas. Di antara mereka, Ki Wijoyo adalah yang paling lemah, atau setidaknya paling mungkin ditangani dua orang biasa seperti dirinya dan Kuncoro. Tanpa banyak kata, Kuncoro segera merapatkan badan ke sisi Reza dan membisik pelan. Bagus, pilih yang paling gampang wae yo. Coro, tetep itu-ituan gagah. Mbah Arya tersenyum tipis meski tubuhnya lunglai dan pendengarannya tidak lagi tajam seperti dulu. Gumaman mereka masih sempat ia dengar dalam batinnya. Ada tawa yang nyaris mekar di tengah luka-luka tubuhnya.
Baiklah, kalau itu memang pilihan kalian, tapi jangan sampai merepotkan orang lain. Reza dan Kuncoro mengangguk mantap lalu melangkah menuju posisi Mahendra dan Nyi Inten yang berdiri di garis depan. Mahendra berdiri di sisi Nyi Inten. Aura perempuan tua itu semakin tajam, seperti bayangan malam yang menyembunyikan petir di balik diam. Mau apa kau di sini, Sena? Aku ikut menghentikan mereka, Nyi. Nyai Inten berdecak lalu mengetuk tongkat kayunya ke tanah. Aku sendiri sudah cukup untuk menghabisi mereka bertiga. Tapi Mahendra tetap tenang, senyuman samar namun penuh keyakinan. Kan aku sudah bilang, Nyi, jangan pernah menopang segalanya seorang diri. Biarkan aku ikut menopangnya juga. Kata-kata itu seperti panah yang menembus dinding batu dalam hatinya Inten. Sebuah perasaan yang lama terkubur di bawah abu kegelapan kini menggeliat lagi. Perasaan bahwa dirinya tidak lagi sendiri, bahwa ia masih memiliki keluarga. Ia membuang muka seolah tidak ingin Mahendra melihat mata tuanya yang nyaris berkaca. Baiklah, tapi ojo ngerepoti. Dari belakang Reza angkat suara, suaranya keras dan jelas. Kami akan mengurus dukun itu. Nyi Inten menoleh pelan. Kali ini tidak ada bantahan, hanya satu kalimat pelan dengan nada setipis ujung keris. Kalau sampai merepotkan, aku sendiri yang akan menghabisi kalian. Kuncoro menelan ludah. Reza hanya mengangguk kaku. Mereka tahu Nyi Inten bukan sedang bercanda. Ki Wijaya maju selangkah. Keris hitamnya terangkat, ujungnya menunjuk langsung ke arah mereka. Memangnya kalian pikir seorang wanita tua dan 3 bocah bisa melakukan apa? Suara tawanya bergema menyiratkan keangkuhan yang menyesakan malam. Reza tak menjawab dengan kata, yang mengambil sebuah batu kecil dari sakunya. Tapi Reza sudah merapal mantra. Ajian Waturosa, aura panas menjalar di telapak tangannya, lalu berpindah ke batu itu. Dengan satu lemparan cepat, batu itu meledak di depan Ki Wijaya. Menyabar debu dan asap ke segala arah. Langit pun seolah merespon bulan tertutup oleh awan hitam, menyisakan kegelapan pekat di atas tanah pertempuran. Wajah Ki Wijaya terus mengeras, tawanya hilang, matanya kini tidak lagi meremehkan. Ketegangan menggantung di udara. Suara detak jantung seolah terdengar lebih nyaring daripada hembusan angin. Dan malam itu adalah awal dari pertarungan penentuan. Di satu sisi 3 pewaris kegelapan, di sisi lain Dara Jayandaru dan 2 sahabat dengan tekad membara. Perang terakhir mulai menampakkan wujudnya.